Ada cerita yang menarik di sini. Oke. Jadi di lobi itu ada panel-panel budaya. Betul. Nah di Selasar yang barusan kita lewati, ini adalah panel-panel agama. Iya betul. Jadi budaya dan agama jika bersinergi positif akan melahirkan iman dan takwa, impact gitu. Dan apabila terhubung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disimbolisasi dengan perpustakaan dan juga miniatur pesawat, itu akan menciptakan jalan pencerahan. Nah ini adalah the path of enlightenment tersebut gitu. Gitu, nah. Jalan menuju pencerahan begitu ya. Oh, denger aja merinding banget. Iya, karena dilandasi iman dan takwa. Apabila manusia bertemu dengan ilmu pengetahuan teknologi, tanpa ada iman dan takwa itu tidak akan kuat begitu ya. Betul. Nah, Eyang Habibie terinspirasi dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Sendiri, betul. Ruangan ini tuh selain dijadikan sebagai perpustakaan, difungsikan sebagai apa juga? Well, biasanya sih kita suka ada acara keluarga di sini karena kita suka menggunakan tempat-tempat di sini untuk acara-acara sakral kami. Misalnya, saya menggunakan tempat ini untuk siraman 7 bulanan saya, untuk lamaran saya. Tapi kita juga suka mengundang beberapa tamu-tamu juga untuk menikmati satu jazz night di sini. Jadi pernah itu terjadi. Dan bahkan kita juga berkolaborasi dengan beberapa mitra untuk mengadakan misalnya focus group discussion di sini ataupun press conference dan lain-lain. Oke, Mbak Nadia pasti pernah membaca buku-buku yang ada di sini. Salah satu buku yang paling Mbak Nadia suka ada nggak? Apa ya? Why Nations Fail mungkin. Why Nation Fails. Ya, Why Nation Fail itu ditulis oleh Darren Acemoglu dan saya suka sekali karena itu menceritakan mengenai kenapa ada beberapa negara yang sukses dari segi pengembangan ekonomi dan kenapa tidak. Dan alasannya yang terutama itu adalah karena memang institusinya mereka kuat untuk negara-negara yang sebetulnya memiliki ekonomi yang kuat. Oke. Mbak Nadia, di ruangan ini sendiri ada nggak sih sejarah-sejarah yang barangkali hal-hal yang pernah dilakukan oleh mendiang Eyang selama berada di sini? Jadi Eyang sebetulnya sering menggunakan tempat ini ketika beliau sudah pensiun karena tempat ini diresmikan di tahun 2009. Artinya udah sekitar 10 tahun sejak Eyang tidak menjabat lagi kan ya. Betul. Tapi memang setelah Eyang pensiun, Eyang masih sangat aktif di dunia sosial dan beliau pun juga lumayan dekat dengan beberapa negarawan-negarawan yang lain. Misalnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pernah ke sini.
atau Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao juga pernah ke sini. Nah, itu menurut saya juga sangat bersejarah sih sebetulnya. Mbak Nadia, sebenarnya tadi kan saya juga udah berkeliling ya dari pendopo, kemudian jalan melihat semua nuansa-nuansa yang ada di rumah ini sampai ke sini. Sebenarnya kan banyak sekali ya nilai-nilai sejarah, bahkan bukan cuman momen-momen sejarah dalam pemerintahan Indonesia saja, tapi sejarah dari keluarga begitu. Ini kan sesuatu yang intimate gitu ya. Kenapa tiba-tiba ini dibuka untuk umum? Ya, selama ini sebetulnya kita ingin menggunakan space ini atau tempat ini agar kita bisa merasakan dan juga menghormati legasinya Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Tapi menurut kami sudah waktunya untuk bisa legacy tersebut bisa dirasakan dan dihormati secara lebih luas. Dan caranya adalah untuk membuka ini ke umum, tapi tentunya secara eksklusif, karena kita juga harus mengingat ini adalah rumah yang sangat hangat dan sangat penuh dengan barang-barang yang sangat berarti. Tidak ada replacementnya. Maka itu kita juga memiliki beberapa kebijakan ya agar tempat ini bisa safe dan juga terjaga dengan baik. Ada nggak sih peraturan-peraturan bagi pengunjung untuk datang ke sini? Ya tentunya mungkin kita tidak bisa menerima terlalu banyak pengunjung karena pertama itu akan merubah pengalaman atau experience-nya ketika mereka di sini. Betul. Tapi yang kedua juga itu dari segi security kita juga harus memiliki kebatasan tersebut. Yang kedua mungkin ya tentunya ada barang-barang yang tidak bisa disentuh. Mungkin untuk sekarang memang kita belum terbuka untuk anak-anak yang di bawah 13 tahun karena memang kami rasa experience dan makna-makna di gedung ini mungkin bisa lebih dipahami oleh anak-anak yang udah lebih matang ya, kurang lebih. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Ada nggak sih ruangan-ruangan yang nggak boleh dimasukin, nggak boleh didatengin gitu? Ya mungkin ada beberapa sih, karena sangat sakral untuk kami ya. Jadi di sini sebetulnya ada 4 rumah yang kita yang disatukan menjadi satu komplek yang kita sebut Wisma Habibie dan Ainun. Ada rumah 1, 3, 5, 7, semuanya ganjil. Kalau genap itu di seberang sebetulnya. Nah kita sekarang berada di nomor 5. Nomor 3, 5, 7 itu terbuka, tapi nomor 1 itu masih tertutup sebetulnya. Kenapa? Karena itu sangat sakral untuk kami dan memang banyak sekali acara-acara keluarga yang diadakan di sana. Jadi kami masih ingin menghormati tempat tersebut untuk keluarga. Oke, artinya sebelumnya ini merupakan rumah tapi diubah menjadi wisma begitu? Dari dulu sebetulnya udah jadi wisma, tapi wismanya memang sebetulnya dinikmati oleh keluarga. Oleh keluarga sendiri. Dan beberapa mitra-mitra yang dekat dengan keluarga. Nah sekarang mungkin akan kita memperluas sebetulnya accessibility-nya gitu ya, untuk bisa diakses oleh masyarakat umum, tapi tentunya juga harus dengan cara yang bisa terjaga, aman, dan juga bisa memaksimalkan experience-nya yang tadi saya sebut. Oke, tentunya pemirsa di rumah atau pengunjung yang sudah tidak sabar untuk datang ke sini pasti menanti banget, excited banget untuk datang ke sini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Mbak Nadia sampaikan untuk pemirsa di rumah. Pertama-tama saya atas nama keluarga besar Habibie ingin berterima kasih atas antusiasmenya. Kita nggak expect bisa sebesar ini dan saya yakin Eyang Habibie, Eyang Ainun pasti sangat bangga dengan cucu-cucu intelektual. Bangga sekali, banyak sekali yang masih sayang dengan Eyang Habibie dan Eyang Ainun dan juga dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kedua Eyang tersebut. Kami tidak sabar untuk menyambut cucu-cucu intelektual semua di Wisma Habibie Ainun. Semoga bisa bertemu dalam waktu dekat ya. Oke, terima kasih Mbak Nadia sudah berbincang-bincang bersama saya dan menceritakan tentang Wisma Habibie dan Ainun ini. Dan pemirsa di rumah, terima kasih Anda sudah menyaksikan obrolan kita hari ini dalam mengunjungi Wisma Habibie Ainun. Tentunya pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar untuk mengunjungi tempat ini, tempat bersejarah, penuh kenangan, penuh dengan cinta dan juga kasih sayang. Dan pemirsa yang sudah tidak sabar, jangan lupa untuk terus memantau website dan juga Instagram dari Wisma Habibie Ainun. Saya Nadila Saleh, sampai jumpa.